Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Bagi para rekan, sahabat, kakak, dan adik semua, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Media pahlawan kali ini akan membahas tentang seorang pahlawan Indonesia yang bernama Adnan Kapaugani. Beliau adalah seorang pejuang, dokter, dan negarawan. Pejuang, negarawan, sekaligus seorang dokter ini dilahirkan di Palembayan, Agam, Sumatera Barat pada 16 September 1905. Adnan Kapaugani nama lengkapnya. Ia merupakan lulusan sekolah kedokteran Stovia. Usai itu, Adnan Kapaugani menyumbangkan pemikiran, keahlian, dan tenaganya untuk bangsa. Berbagai peran dilakukannya untuk memperjuangkan negerinya, baik ketika masih dalam cengkraman penjajahan Belanda maupun setelah merdeka. Kapaugani pernah bergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia yang disingkat Gerindo bersama Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, dan Adam Malik. Ia sangat berang mendapati pemerintah kolonial Belanda mengabaikan dan melecehkan petisi Sutarjo yang disampaikan pada 15 Juli 1936. Pemerintah kolonial menganggap petisi yang disampaikan anggota Volksraad atau Dewan Rakyat yang juga menjabat Ketua Persatuan Pegawai Bestur atau Pamong Praja, Sutarjo Karto Hadikusumo, yang menuntut pemerintah Belanda memberikan pemerintahan sendiri kepada Indonesia secara berangsur-angsur selama 10 tahun tersebut mengada-ada. Pemerintah kolonial menganggap bangsa Indonesia belum mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Berang dengan keadaan politik yang terus di bawah tekanan pemerintah kolonial, Kapaugani mencari penyegaran dengan turut membintangi film Asmara Murni arahan sutradara Raden Arifin pada tahun 1941. Ia tampil sebagai bintang utama bersama aktris Juwariah. Ketampanan wajahnya sangat mendukung usaha penyegarannya itu, meski tak urung hujan kritik melanda dirinya. Ia menerima semua kritik itu. Alhasil, Asmara Murni merupakan film pertama dan terakhir yang dibintanginya. Ketika akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, peran Kapaugani bagi bangsanya tetap tinggi. Ia merupakan salah seorang anggota delegasi perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947. Selain itu, sosok yang membuka praktek kedokteran di Palembang ini juga pernah ditunjuk sebagai gubernur militer Sumatera Selatan pada periode revolusi fisik melawan agresi militer Belanda. Berpangkat mayor jenderal, ketika itu ia berusaha mengatasi masalah yang dihadapi anggota tentara yang dipimpinnya, yang sangat kekurangan senjata dan amunisi, pakaian, perbekalan, serta kebutuhan lain. Ia lantas melakukan perdagangan barter dengan Singapura. Karet, kopi, dan produk lain diselundupkannya ke Singapura untuk ditukar dengan kebutuhan anggota pasukan pimpinannya. Peran dan sumbangsi Adnan Kapaugani bagi Ibu Pertiwi terus berlanjut. Pada Kabinet Syahrir III yang berlangsung antara tanggal 2 Oktober 1946 hingga tanggal 26 Juni 1947,
Ia ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Dua jabatan itu tetap disandangnya dalam Kabinet Amir Syarifuddin I, yaitu tanggal 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947, serta Kabinet Amir Syarifuddin II tanggal 11 November 1947 hingga 29 Januari 1948. Meski kemudian tidak lagi menduduki jabatan tinggi negara, Kapaugani tetap memberikan sumbangsihnya bagi rakyat Palembang dengan membuka praktek dokter. Mayor Jenderal Dr. Adnan Kapaugani wafat di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 23 Desember 1968 di usia 63 tahun. Berselang 44 tahun kemudian, pejuang, negarawan, sekaligus dokter itu dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 9 November 2007. Demikian kisah dari Bapak pahlawan kita yang bernama Adnan Kapaugani. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua tentang pahlawan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Terima kasih.